Belajar akuntansi keuangan lanjutan, kita akan membahas reorganisasi perseroan. Reorganisasi merupakan solusi alternatif untuk menyelesaikan masalah keuangan perusahaan debitur. Kreditor dan pihak yang berkepentingan menyusun rencana untuk menyelesaikan utang debitur dengan cara restrukturisasi utang dan modal, revaluasi aset, dan menyusun neraca perseroan baru. Restrukturisasi utang dilakukan dengan cara membayar dilunasi dengan tunai sebesar uang yang ada, kemudian yang selebihnya konversi menjadi ekuitas. Kemudian dalam proses ini mengakui keuntungan. Kemudian menilai ulang saham dari pemegang saham lama dengan ketentuan nilai saham lama tidak lebih besar dari 50% struktur saham baru, supaya pemegang saham lama tidak punya suara mayoritas. Kemudian nilai reorganisasi ditentukan dengan nilai yang disetujui kreditor. Kemudian pelaporan keuangan perusahaan yang direorganisasi harus memenuhi kualifikasi sebagai pembukuan awal baru atau fresh start reporting yang syaratnya nilai reorganisasi kurang dari nilai buku kewajiban. Kemudian kepemilikan pemegang saham lama kurang dari 50% di struktur yang baru. Kemudian untuk pelaporan awal baru dimulai dengan saldo laba 0, retain earnings-nya 0, tidak ada defisit. Kalau sebelumnya ada defisit saldo laba, maka ditutup. Caranya dari keuntungan restrukturisasi utang. Yang kedua dari keuntungan revaluasi aset. Kemudian kita akan buat jurnal menutup keuntungan restrukturisasi. Misalkan asetnya 6,8 miliar, utang 7 miliar, ekuitas modal saham, sahamnya 1 miliar, saldo laba defisit 1,2 miliar. Utang direstrukturisasi menjadi utang jangka panjang, 2 miliar dan 4,5 miliar jadi ekuitas. Maka kita buat jurnalnya, utang lama 7 miliar di debit, kemudian dimunculkan utang baru 2 miliar, modal saham 4,5, kemudian ada keuntungan berapa? 7 dikurang 6,5, keuntungannya 2 miliar. Maka dikreditkan pada akun keuntungan restrukturisasi utang. Kemudian menutup selanjutnya pemegang saham lama menerima saham baru. Ini bukan menutup keuntungan restrukturisasi judulnya kita perbaiki saja judulnya enggak usah. Selanjutnya untuk restrukturisasi modal modal yang pemegang saham lama menerima saham baru nilainya 0,5 M. Saham lama nilainya sebelumnya 1 M. Maka kita jurnal modal saham lama debit 1 M, modal saham baru kredit 0,5 M, ada selisih. Selisihnya bukan diakui sebagai keuntungan, tetapi IPO saham 0,5 M. Kemudian menutup laba rugi revaluasi aset ke defisit. Revaluasi aset, hasil revaluasinya menjadi 6,6 Padahal nilainya 6,8 nilai bukunya Nilai buku aset 6,8 menjadi nilai direvaluasi menjadi 6,6 maka asetnya kita kurangi, dikredit 0,2 M selisihnya, kemudian diakui sebagai kerugian rugi revaluasi aset debit. Selanjutnya menutup saldo defisit ke akun reorganisasi, reorganization value nilai reorganisasi Kemudian nilai reorganisasi jadi kita menutup yang tadi kan ada keuntungan restrukturisasi utang kita closing kita debit, kemudian akhir saham 0,5 kita debit, kemudian rugi revaluasi aset kita closing, kita tutup kita kredit 0,2, kemudian defisit defisit RE ini kita menutup saldo defisit RE-nya
kita closing, kita kredit 1,2 M, kemudian masih ada selisih berapa nih, ini 1,4 di kredit, di debitnya 1 M, ada selisih 0,4 M ya. Nah, selisih 0,4 M ini itulah nilai reorganisasinya ya. Kalau di sini nilainya debit, ya merupakan aset berarti ya. Ya, jadi nilainya kalau nilai reorganisasi itu nilainya apa? Saldonya saldo debit ya, dan ini merupakan aset. Kemudian ya, menghitung nilai organisasi tadi kan ada angka-angka yang ada di kolom debit kredit sebenarnya bisa ya, yaitu dari 1,2 M tambah 0,2 dikurangi 0,5 dikurangi 0,5 mendapatkan 0,4 ya. Atau kalau diformulakan nilai organisasi berarti dari defisit RE-nya ya, defisit RE-nya dikurangi dengan keuntungan ya. Restrukturisasi utang dikurangi dengan nilai sahamnya ya. Kemudian di sini ada rugi revaluasi aset menjadi pengurang ya, sehingga pengurangnya adalah 0,8 M, nilai reorganisasinya 0,4 M ya. Kemudian materi untuk reorganisasi. Terima kasih.